Langkah-langkah instalasi Debian. Atur boot priority pada komputer Anda sehingga boot yang pertama berada pada DVD-ROM. Kemudian masukkan DVD binary 1 untuk Anda gunakan sebagai media instalasi dan tunggu hingga tampilan seperti gambar berikut ini. Silahkan Anda pilih menu install menggunakan tombol arah panah yang ada pada keyboard dan tekan enter untuk memulai proses instalasi. Tentukan bahasa yang akan Anda gunakan selama proses instalasi berlangsung. Sebagai contoh, di sini saya memilih bahasa Inggris. Setelah itu, tekan enter untuk melanjutkan. Setelah menentukan bahasa yang akan digunakan, lalu tentukan di mana Anda tinggal. Karena pada opsi ini Indonesia tidak ada, dan saya memilih Mandarin. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Setelah itu, lalu pilih negara tempat Anda tinggal. Masuk pada menu apa? Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita masuk ke menu Asia. Pilih Asia dan tekan enter untuk melanjutkan. Baru kemudian Anda pilih Indonesia dan tekan enter untuk melanjutkan. Lalu tentukan data setting untuk VPN server Anda. Pilih United States dan tekan enter untuk melanjutkan. Lalu tentukan nama hostname dari komputer server Anda. Hostname ini berfungsi untuk identitas komputer Anda di dalam jaringan nantinya. Anda bebas bisa memberi nama apapun. Jika sudah, tekan enter untuk melanjutkan. Lalu tentukan tipe keyboard yang Anda gunakan. Karena kita tinggal di Indonesia, maka tipe keyboard yang umum digunakan adalah tipe QWERTY. Silahkan Anda pilih American English dan tekan enter untuk melanjutkan. Tentukan password root. Password root adalah salah satu password yang digunakan oleh seorang super user atau yang di Windows disebut sebagai administrator. Untuk melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap sistem Debian Anda, perlu Anda ingat password ini buat seunik mungkin dan jangan sampai mudah ditebak oleh orang lain. Jika sudah Anda isi, lalu tekan enter untuk melanjutkan. Tentukan username yang akan digunakan untuk login. Tentukan password untuk user yang baru saja Anda buat tadi. Usahakan password tidak sama dengan password root. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Tentukan lokasi zona waktu Anda, lalu tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya adalah proses pemartisian. Di sini saya akan melakukan pemartisian secara manual. Saya sarankan Anda menggunakan hard disk yang masih kosong untuk melakukan percobaan ini. Karena jika ada salah maka data Anda akan hilang. Atau Anda menggunakan aplikasi VMware. Pilih manual kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Maka jumlah hard disk masih keseluruhan Anda akan kelihatan seluruhnya. Karena saya di awal mengalokasikan sebanyak 21,5 giga, maka di sini akan tampil seperti pada gambar di bawah ini. Pilih dan tekan enter untuk mengisi hard disk Anda. Karena kita akan membuat partisi baru, maka pilih create a new partition, kemudian pilih enter untuk melanjutkan proses pemartisian. Tentukan jumlah partisi yang akan Anda gunakan untuk sistem garis miring Anda. Sebagai contoh saja, di sini saya menggunakan 10 GB. Tekan enter untuk melanjutkan. Tentukan type partisi yang baru saja Anda buat. Sebagai contoh di sini saya menggunakan primary, tekan enter untuk melanjutkan. Jika Anda ingin melakukan operating system dalam satu hard disk, maka pilih logical. Tentukan pula lokasi di mana partisi yang baru saja Anda buat akan ditempatkan. Sebagai contoh di sini saya memilih beginning. Jika Anda menginginkan 2 host dalam satu hard disk, maka saya sarankan untuk memilih add, tekan enter untuk melanjutkan. Pilih don't setting up the partition, kemudian tekan enter. Proses pembuatan partisi untuk sistem root atau dalam Windows disebut dengan nama local disk C telah selesai Anda lakukan. Selanjutnya buat partisi lagi untuk home dengan cara yang sama namun dengan type logical. Pilih menu don't set
pilihan swap area, kemudian tekan enter untuk mengakhiri proses pembuatan partisi web, kemudian tekan done setting the partition untuk melanjutkan. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan semua partisi yang telah Anda lakukan. Semua partisi yang telah selesai Anda lakukan. Silahkan Anda pilih menu finish partitioning and take to disk. Sistem akan meminta konfirmasi kepada Anda apakah Anda akan melakukan penyimpanan terhadap partisi yang telah Anda lakukan di atas. Pilih yes dan tekan enter untuk melakukan perubahan pada hard disk. Sistem akan melakukan instalasi sistem standar yang dibutuhkan oleh sistem operasi Debian agar dapat berjalan. Proses ini akan berjalan secara otomatis sehingga Anda tinggal menunggunya sehingga selesai. Sistem meminta Anda melakukan scanning terhadap semua DVD binary. Perlu Anda ingat, Debian tidak hanya terdiri dari satu DVD. Untuk update semua program aplikasi yang include di dalamnya, pilih nomor saja karena kita akan melakukan pendaftaran nantinya. Tekan enter untuk menunjukkan proses instalasi. Sistem juga meminta Anda untuk melakukan konfigurasi network mirror. Tujuannya adalah untuk melakukan update aplikasi dan sistem serta security terbaru yang disediakan oleh Debian. Untuk mempercepat proses instalasi, kita pilih nomor dan tekan enter untuk melanjutkan proses instalasi. Debian sebagai sistem operasi yang terus berkembang dan bersifat terbuka, maka mereka menyediakan sebuah survei. Jika Anda terkoneksi dengan internet, tidak ada salahnya Anda mencoba. Akan tetapi untuk menghemat waktu, silakan Anda pilih nomor kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Debian menyediakan banyak software yang memerlukan kita akan melakukan instalasi nanti supaya kita dapat memulai program software sesuai dengan server kita. Tekan enter untuk melanjutkan. Setelah proses di atas selesai, maka Linux akan memberikan pilihan tentang melakukan pasang grup boot leader digunakan untuk menggunakan lebih dari satu sistem operasi yang ada pada komputer Anda. Jika di dalam harus Anda sudah ada Microsoft Windows, maka Anda harus memasang grup boot leader. Tujuannya adalah agar Microsoft Windows Anda dapat digunakan. Pilih yes kemudian tekan enter untuk mengakhiri proses instalasi. Kotak dialog yang menyatakan instalasi telah selesai akan ditampilkan. Tekan enter untuk mengakhiri instalasi. Tunggu hingga komputer restart dan Debian akan meminta Anda untuk login. Dan ini adalah hasil akhirnya, Debian siap digunakan. Cukup sekian langkah-langkahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.